Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah Jumat kali ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Hifni Sholikin, SAG, MPD, dengan tema waspada terhadap hutang dan gaya hidup riba. Khutbah ini mengingatkan kita bahwa hutang dan riba bukan perkara ringan, bahkan bisa menjadi penghalang kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mari kita ikuti khutbah ini agar kita berhati-hati dalam berhutang dan menjauhi riba, hidup sederhana, bersyukur dengan rezeki Allah dan berdoa agar dijauhkan dari hutang dan riba. Subscribe, like, dan share channel ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwa fillah, azanallahu wa iyyakum, jamaah salat Jumat di masjid yang kita cintai, Masjid Ukhuwah Al-Islamiyah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat kesempatan di mana Allah memberikan kita kemudahan untuk benar-benar memanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk senantiasa menjaga, meningkatkan baik keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena nikmat inilah merupakan nikmat yang sangat teramat agung dan sangat teramat istimewa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Oleh karena dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah dalam keadaan apapun, insya Allah kita benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahagiakan, dijadikan kehidupannya penuh dengan barokah bagi dunia, terlebih lagi di akhirat. Sehingga harapannya adalah semoga kita istiqomah dalam menjaga serta meningkatkan keduanya, yang insya Allah kebahagiaan akan kita benar-benar rasakan di dunia, dan nanti Allah ketika sempurnakan kebahagiaan tersebut di akhirat, Allah masukkan kita ke dalam surga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Tentunya dalam kehidupan akan semakin terasa hidup ini ketika kita benar-benar telah Allah berikan petunjuknya, baik petunjuk yang berupa al-irsyad yang tersampaikannya kepada kita al-haq, dan juga tersampaikannya mana yang batil. Terlebih ketika Allah kemudian sempurnakan nikmat petunjuk ini dengan petunjuk yakni taufik, bagaimana kita mampu dengan mudah istiqomah untuk menerapkan al-haq dan menjauhi yakni kebatilan. Ikhwafillah wa iyyakum jami'an.
Di sanalah kita berupaya untuk terus-menerus belajar bersungguh-sungguh. Bisa kita pelajari dengan kita membaca, atau kita bisa juga mendengar. Dan insya Allah, nasihat demi nasihat, insya Allah sudah kita dapatkan. Dan kalau kita ingat nasihat, kapan nasihat yang betul-betul memberikan pengaruh kepada kita, dan betul-betul memberikan yakni makna yang sangat besar, maka insya Allah kita akan teringat dengan nasihat-nasihat ketika disandingkan dengan kematian, hadirin. Kita mendengar kematian, itu pun juga sudah nasihat. Kita mengetahuinya, nasihat. Dan bahkan ketika menghadiri proses pemakaman seseorang, diawali dengan memandikan, mengkafani, mensolati, dan kita hantarkan ke kubur, maka semakin bermakna nasihat tersebut. Dan biasanya di lingkungan kita kalau ada kematian, di sana ada tokoh yang kemudian mereka diminta untuk memberikan nasihat. Tepatnya pada waktu jenazah akan diberangkatkan ke kubur, maka hampir banyak tokoh menyampaikan tentang satu permintaan untuk bagaimana kita mengampuni dosa atau kesalahan si mayit. Dimohonkan juga agar kita mendoakan doa Allah agar Allah mengampuni juga dosa-dosa si mayit. Dan yang tak tertinggal di antara nasihat-nasihat untuk atau sebelum memberangkatkan mayit ke kuburan adalah yaitu mengingatkan siapa di antara kita yang pernah dihutangi oleh si mayit. Artinya apa? Kita diingatkan untuk menyampaikan yakni kepada ahli waris atau keluarga atau sahibul musibah. Tujuannya apa, hadirin? Ya untuk diselesaikan. Sehingga ketika kita datang pada keluarga si mayit menyampaikan bahwa si mayit ini punya hutang, itu adalah merupakan kasih sayang. Bentuk perhatian terhadap si mayit. Hadirin, tentunya hal ini akan semakin baik lagi kalau si ahli musibah atau sahibul musibah itu mampu untuk menanggungnya, untuk membayar hutang si mayit. Oleh karena ada yang ketika disampaikan justru si keluarga gak mampu untuk membayarnya. Oleh karena hadirin, sebagaimana seringnya mereka menasihati kita tentang hutang, maka ini merupakan suatu hal yang sangat teramat penting, hadirin, untuk si mayit itu sendiri. Oleh karena ikhwani fillah azallahu wa iyyakum jami'an, berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amrin radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallam yufaru lisyahidi kullu dzambin illa daina. Hadis riwayat Muslim, bahwa diampuni bagi orang yang mati syahid semua dosanya kecuali hutang. Kita tahu kedudukan syahid. Bagaimana nanti ketika mereka di akhirat, mereka tanpa dihisab dan masuk surga kalbargil khatif, seperti petir menyambar. Bagaimana si mayit tanpa dimandikan, tetap dengan kondisi ketika ia mati, pertanda kemuliaannya karena dia akan dibangkitkan dengan keadaannya. Namun ternyata ketika Rasul menyampaikan tentang hutang piutang dan ini terjadi pada orang yang mati syahid, maka kemuliaan dan keutamaannya itu tidak segera mereka dapatkan karena ia masih tertanggung dengan hutangnya. Dosa mereka pada Allah ampuni. Tapi tidak demikian ketika masih ada urusan dengan sesama manusia, maka itu harus diselesaikan. Hal inilah yang kemudian bagaimana Rasulullah SAW pun menyampaikan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu masih tergantung dengan hutangnya hingga hutangnya dilunasi, hadirin. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah
Hadis yang kedua ini pun juga menjelaskan bagaimana kondisi mayit ketika mereka di alam barzah. Kalau saja mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang telah mereka lakukan ketika di alam dunia, maka keutamaan itu tidak akan bisa mereka dapatkan, karena hal itu masih tertanggung dengan hutang yang belum dibayar. Lebih dari itu, baginda Rasul Muhammad SAW pernah suatu ketika menolak seorang untuk disolati jenazahnya ketika masih punya tanggungan hutang. Maka ketika ada sahabat yang wafat dengan hutang, Nabi SAW bertanya, apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya? Jika tidak, maka beliau berkata, solatkanlah temanmu itu tanpa beliau ngikut mensolatinya. Hadirin, junjungan kita Nabi SAW yang mulia enggan mensolati seseorang yang ketika matinya masih belum bisa bayar hutangnya dan belum ada yang menjamin atau menanggung hutang yang ia miliki. Ihfazillah wa iyyakum jami'an. Sehingga tentunya berbicara tentang hutang piutang, maka sebenarnya hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Namun harus kita tahu bahwa jangan kemudian hutang ini menjadi kebiasaan, hadirin. Seseorang baru bisa berhutang kalau benar-benar sudah dalam keadaan darurat, sudah betul-betul terpaksa, hadirin. Bagaimana ia harus membiayai pengobatan, misalkan membiayai pendidikan anak-anaknya, atau bisa jadi karena ia betul-betul membutuhkan dari kebutuhan pokok, ini baru bisa hutang. Dan itu pun juga harus ada keinginan kuat untuk benar-benar bisa melunasinya, hadirin. Sehingga hutang piutang ini bukan sekedar kebiasaan, dan apalagi menjadi kebiasaan-kebiasaan karena keinginan tampil mewah, mengikuti tren, atau mengejar gaya hidup konsumtif. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan kita arahan dengan doa agar kita terhindar dari beban hutang. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis pendek tentang doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan beban hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun yang terjadi justru di masyarakat kita per hari ini, yang saya tahu persis, hadirin, bahwa di sana ada praktek-praktek berhutang, dan bahkan praktek hutang piutang ini dengan cara-cara ribawi. Kita mungkin pernah mendengar yaitu hutang piutang dengan istilah makar, hadirin. Entah di sekitar masjid kita yang kita cintai ini, di lingkungan kita, adakah praktek ini? Bagaimana seorang itu mengajak yang lainnya sebagai syarat untuk mendapatkan hutangan. Yang terjadi adalah jumlah hutangnya tidak seperti nominal yang dia inginkan. Katakanlah ia pinjam 1 juta, maka ia dikasih 900.000, yang kemudian nanti ketika tertunda pembayarannya, ia akan terkena bunga. Dan Masya Allah, hampir di mana-mana kejadian seperti ini menjadikan petaka tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga keluarga. Dan bahkan ketika sistem makar ini terjadi, maka kerusakannya juga terjadi pada lingkungan sekitar kita. Inilah, hadirin, dampak dari pelanggaran yang sebenarnya kita tahu nalal birri wa taqwa. Sebenarnya kita harus tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, namun ternyata justru mereka ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Mereka tolong-menolong dalam perbuatan permusuhan, dosa dan permusuhan.
Semoga hadirin kaumullah kita yang hadir dan orang-orang yang kita cintai benar-benar memahami tentang nasihat-nasihat apapun yang berkenaan dengan hutang piutang yang seringkali disampaikan oleh mereka tokoh-tokoh ketika ingin berangkatkan jenazah ke kuburan, karena permasalahannya bukan permasalahan yang sederhana, tapi justru akan memberikan yaitu dampak yang sangat-sangat negatif terhadap si mayit dan juga bisa jadi terhadap ahli warisnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat di masjid yang kita cintai, Masjid Ukhuwah Al-Islamiyah, rahimanallah wa iyyakum. Tentunya ketika kita dimudahkan dalam urusan, siapa yang tidak bersyukur? Tapi ketika kemudahan ini mengarah kepada perbuatan dosa, tentunya ini adalah musibah bagi kita semuanya. Oleh karena di negeri kita atau di lingkungan kita adanya lembaga keuangan, koperasi, pinjaman online sangat begitu mudah menawarkan kemudahan cicilan tanpa DP, kemudian juga bunga besar tanpa bunga besar. Padahal kalau kita tahu bahwa praktek seperti itu adalah merupakan praktek ribawi, maka kita teringat sabda Nabi SAW secara tegas. Beliau SAW mengatakan, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahum sawa. Hadis riwayat Muslim. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan kedua saksi, di mana dikatakan kesemuanya mendapatkan kesamaan dalam hal laknat. Ikhwafil azanallah wa iyyakum jami'an. Sehingga tentunya ketika Rasulullah SAW telah melaknat siapapun yang terkait dengan praktek ribawi, maka harapannya tentunya pudar untuk keberkahan dalam segala kehidupan dunia dan akhiratnya. Terlebih ketika baginda Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana dosa teringan tentang riba, maka disampaikan dalam hadis Nabi SAW bahwa riba ini ada 73 pintu dosanya, dan yang paling ringan dosa daripada riba itu dikatakan yaitu seperti menzinahi ibu kandungnya. Artinya bahwa dosa ini sangat tidak terfikir sedikit pun di benak kita. Bagaimana kita berzina dengan ibu yang telah melahirkan kita, ya. Namun cukup dengan riba yang kita ketahui tentang dosa dan larangannya, maka kita telah sama dengan menzinai ibu kandung kita sendiri. Tentunya kita bermohon kepada Allah SWT untuk benar-benar terjauhi dari dosa-dosa dan beban hutang yang kiranya nanti akan membebani kita baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Monggo hadirin, kalau saja kita hari ini masih memiliki hutang, berusahalah untuk membayarnya atau melunasinya. Kalaupun juga kita hari ini masih belum mampu, sampaikanlah kepada orang-orang yang selama ini membersamai kita dalam kasih sayangnya, untuk kemudian tulis kepada siapa kita berhutang, dan kita berharap nantinya mereka juga membantu melunasi hutang piutang kita.
Tapi kalau berangkat dari pengalaman, rasa-rasanya banyak dari keluarga yang kita tinggal justru terbebani dengan apa yang telah kita lakukan daripada muamalat yang tidak benar itu. Sekali lagi, semoga hari ke hari kita semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, termasuk dalam perkara yaitu hutang piutang dan juga perkara hutang piutang yang bersistem ribawi. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalani kehidupan yang singkat ini, sehingga kita nantinya di akhirat yang abadi kita mendapatkan keselamatan bersama orang-orang yang kita cintai, di mana kita merasakan apa yang telah Allah sempurnakan dari kebahagiaan waktu kita memasuki surganya. Marilah kita bermunajat. Semoga Allah SWT mendengar dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut hawwin 'alaina fi syaqarat al maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'alul huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghafirna wa tarhamana wa idza radta fitnata qaumin fatawaffana ghairu maftun. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna al hubbik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wala tajidun akbar hammina wala ilmina. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham wal maghram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin.